Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali belajar tema dan dilanjutkan ke pelajaran bahasa Arab. Insya Allah video pembelajaran ini memuat dua mata pelajaran, pelajaran tema dan pelajaran bahasa Arab. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Silakan Ananda buka halaman 34, pembelajaran 6, subtema 1. Diawali dengan sebuah teks bacaan tentang teknologi pemanfaatan mikroorganisme. Ananda simak bacaannya. Pak Hadi akan bacakan. Dalam teknologi produksi pangan, pemanfaatan mikroorganisme sering dilakukan. Dengan bantuan mikroorganisme diperoleh makanan dan minuman baru. Apa sih yang disebut dengan mikroorganisme? Kalian tandai dengan menggarisbawahi ataupun diberi warna supaya nanti memudahkan kalian untuk belajar. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran mikro atau sangat kecil. Mikroorganisme yang digunakan dapat berupa bakteri atau jamur. Bakteri atau jamur yang digunakan tentunya yang tidak bersifat patogen. Patogen itu menyebabkan penyakit atau beracun. Dalam pembuatan tempe digunakan ragi yang merupakan jamur. Ragi membuat kedelai mengalami fermentasi sehingga berubah menjadi bahan makanan baru. Ragi juga digunakan dalam pembuatan roti agar adonan roti mengembang. Adapun contoh penggunaan bakteri adalah pada pembuatan sari kelapa atau nata de coco. Dengan bakteri tersebut, air kelapa menjadi padat dan kenyal. Setelah melalui tahap pencucian dan penambahan gula, maka nata de coco dapat dinikmati oleh kita.
Nah, di sampingnya halaman 35 bisa kita lihat proses pembuatan nata de coco ya. Nah, di sini ada gambarnya ya. Di proses pembuatan nata de coco sebagaimana yang digambarkan, tentunya bahan utamanya air kelapa ya, kelapa, lalu gula pasir, asam cuka, bibit nata ya, terus sampai jadilah minuman nata de coco. Prosesnya bisa kalian baca ya, dari mulai menyiapkan bahan-bahan ya, berupa air kelapa, gula pasir, asam cuka, dan bibit nata. Nah, sampai nomor 7, proses terakhir daripada pembuatan nata de coco. Kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 36. Sebuah bacaan tentang cerita ya, yang diberi judul Hampir Tenggelam di Sungai. Kalian dibaca ceritanya dan tidak terburu-buru membacanya. Perhatikan tanda baca, ada koma, ada titik ya. Lalu Anda tanda kutip 2. Tanda-tanda baca tersebut fungsinya untuk kita mengatur bacaan dan intonasi membaca pun mengikuti tanda-tanda baca tersebut. Anda baca ya dengan baik. Selanjutnya, muatan mata pelajaran matematika ada di halaman 37 tentang volume. Di sebuah gambar ada seorang ibu yang sedang menuangkan air teh ke dalam gelas ya. Nah, sini tuh ibu menuangkan air teh yang ada di dalam teko ke dalam beberapa gelas. Ibu menuangkan semua ya air teh sampai habis. Lalu nanti berapa gelas ya? Berapa gelas yang dapat menampung air teko tersebut? Nah, di sini volume air tekonya ibu tuangkan sampai habis sehingga air teh di dalam teko tersebut dapat mengisi sebanyak 4 gelas. Nah, itulah jumlah volume air teh yang ada dalam teko, yaitu 4 gelas. Ya. Jadi volume itu seperti itu ya. Di sebuah wadah umpamanya
di air aqua ya, botol. Nah, itu bisa kita ketahui volume air aqua botol tersebut dengan menuangkan habis ke beberapa gelas. Sehingga setelah semuanya habis tertuang, maka bisa kita ketahui berapa jumlah gelas yang sudah kita tuangkan air aqua ya. Itu dinamakan volume. Contohnya ada di halaman berikutnya ya, contoh. Nah, di sini ada aqua botol, teko ya, teko besar, dan air yang ada di ember ya. Sini. Ini sudah ada jumlah gelasnya. Ini memudahkan untuk kita mengetahui jumlah volume masing-masing air yang ada di gambar ini. Nomor 1, jumlah volume air yang ada di kemasan botol ya, aqua botol ya. Dituangkan tuh sampai habis, sehingga diketahuilah jumlah volume yang ada dalam botol tersebut ada 3 ya. Volume botol sama dengan 3 gelas. Lalu teko ya, di sini ada 5, berarti volume teko sama dengan 5 cangkir. Lalu teko besar. Teko besar volumenya adalah 5 gelas. Kalau teko kecil 5 cangkir, kalau teko besar 5 gelas. Lalu yang keempat yaitu ember nih. 1 ember penuh berisi air, lalu dituangkan ke dalam botol-botol, sehingga diketahui ya, setelah kita tuangkan semua sampai habis tuh ya, maka diketahui jumlah volume dalam air tersebut adalah 8 botol. Paham ya anak-anak sekalian? Insya Allah pembelajaran ini mudah dipahami. Alhamdulillah, pembelajaran subtema 1 sudah selesai semua dipelajari. Rangkuman daripada pembelajaran subtema 1 ada di halaman 40. Kalian baca, dan beberapa kamus mini ya. Di antaranya budidaya. Budidaya itu apa? Lalu yang dinamakan produksi, lalu enzim dan ekspor. Itulah materi pembelajaran 6 yang ada di subtema 1. Insyaallah nanti kita lanjut pada hari Senin melalui Google Meet. Kita lanjut ke subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Untuk tema hari ini, Bapak kasih tugas yaitu mengerjakan evaluasi 1 ya. Mengerjakan evaluasi 1 halaman 41, dan tugas dikumpulkan
pada hari Senin. Ya, sekali lagi, untuk tugas tema hari ini sebagai PR mengerjakan evaluasi 1 halaman 41 dan dikumpulkan pada hari Senin. Baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, kita lanjut ke pembelajaran kedua, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah, Jum'ah kemarin Ananda sudah mengirimkan rekaman suara Ananda, yaitu membaca pelajaran ketiga tentang Maza tarsumu. Maza tarsumu. Dan alhamdulillah yang sudah mengirimkan rekamannya sudah Bapak terima, dan semuanya bacaannya baik ya. Selanjutnya halaman 81. Nah, setelah kita membaca bacaan tentang Maza tarsumu, sebuah percakapan antara Zaid dan Ahmad beserta terjemahannya. Nah, untuk hari ini yaitu latihan dari mulai bagian A sampai bagian D ya. Bagian A sampai bagian D. Mari kita bahas latihan ini bersama-sama. Baik, perhatikan bagian A, tugasnya adalah akmalil jumalal atiyata bil kalimatil munasibah, yaitu mengisi titik-titik dengan jawaban yang tepat. Pak dicontohkan nomor 1 ya, jawabannya ya. Nomor 1 Zaid atau Zaidun. Zaidun titik-titik-titik tarsumu. Nah, ada kata yang hilang. Lalu apa kata yang hilangnya? Dapat kalian lihat di percakapan ya. Pelajaran ketiga halaman 80. Lalu apa jawabannya? Tentunya jawabannya adalah Maza. Jadi jawabannya Maza. Nah, kita gabung bacaannya. Maza tarsumu. Ya. Paham ini ya? Maza tarsumu. Dan seterusnya sampai nomor 5. Insya Allah jawabannya ada di bacaan. Dilanjutkan bagian B. Bagian B, instruksinya adalah do' alamatal sahihah. Do' alamatas sahihah amama shawab fi mayati. Yaitu memberi tanda checklist atau bisa pula dengan melingkari pada jawaban yang benar. Nah, ini dipilih ya, memilih ya. Nomor 1 Zaid, maza taf'al, maza taf'alu. Nah, Ahmad titik-titik. Nah, jawabannya apa tuh? Maza taf'alu kan artinya apa yang kamu lakukan? Atau kamu sedang apa? Bisa itu ya. Lalu jawaban Ahmad apa tuh? Kalian lihat lagi di bacaan tadi ya. Di bacaan halaman 80. Nah, ya.
Jawabannya yaitu ba. Ana arsumu. Paham itu ya? Sekarang bagian C. Dilihat ya. Fokus ke bagian C. Bagian C menjawab seperti dua contoh berikut. Ajib kama fil misal lain. Nah, perhatikan contohnya ya. Contoh al-baitu. Lalu garis miring ada kata abyadu. Nah, kalian susun kalimat di bawahnya yang tentunya memakai kata al-baitu dan kata abyadu. Sebagai kata tambahannya, kalian gunakan kata launu. Launu. Nah, ini launu nih. Ya. Launu. Kata di atasnya itu al-baitu dan kata abyadu. Nah, nanti kalian susun nih dua kata ini. Kata al-baitu dan kata abyadu. Lalu ditambahkan kata launu di awal. Ya. Ditambahkan kata launu di awal. Jadi susunan kalimatnya seperti ini, susunan katanya. Launul baiti abyadu. Tuh kan al-baiti ada kan di atas tuh. Kok Pak Adi jadi al-baiti? Tadi kan al-baitu. Nah, ini ya. Nah, ini bisa diketahui jika kita mempelajari yang namanya ilmu nahwu ya. Ilmu apa? Ilmu nahwu. Nah, insya Allah nanti kalian kalau belajar ilmu nahwu ya di pondok pesantren. Nah, jadi berubah tuh menjadi al-baiti. Tadinya al-baitu menjadi al-baiti. Sebab kata al-baiti jadi bersanding ke launu. Nah, ini dinamakan dalam ilmu nahwu itu sebagai mudhof ilaih ya, mudhof ilaih. Insyaallah nanti kalian bisa paham ya kalau belajar nahwu. Semangat lanjut pondok nanti ya. Kalau kalau sudah lulus SD. Jadi al-baitu menjadi al-baiti. Nanti juga sama nih. Ya. Jadi dirubah nih. Berubah harokatnya. Al-baitu setelah ditambahkan kata launu, kalian rubah. Jadi domahnya itu diganti dengan kasroh. Launul baiti abyadu. Kalau abyadu tetap. Yo kan? Abyadu tetap. Paham ya? Oke, Pak Adi contohkan nomor 1 ya. Nah, kita jawab nomor 1 bersama-sama. Kata sebagai pertanyaannya adalah al-mal'abu dan kata akhdaru. Al-mal'abu dan kata akhdaru. Nah, tadi ya ditambahkan dengan kata launu. Kalian tulis tuh launu dulu di bawahnya. Sebagai jawabannya launu. Nah, lalu kata selanjutnya al-mal'abu. Kita bawa ke bawahin al-mal'abu, namun harokatnya kita rubah. Tadinya al-mal'abu harokat fathah yang ada di huruf hamzahnya kita hilangkan ya. Nih harokat fathahnya kita hilangkan. Lalu lam yang berharokat sukun itu tetap ya.
Nah, jadi nantinya launul ya. Launul. Lalu yang dirubah lagi huruf akhir kata mal'abu. Kan domah tuh. Nah, seperti contoh tadi, maka dirubah harokatnya menjadi harokat kasroh. Jadi mal'abi, 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 launul mal'abi, launul mal'abi. Setelah itu baru kata akhdaru kita tulis ya. Jadi susunan katanya sebagai berikut. Launul mal'abi akhdaru. Launul mal'abi akhdaru. Bagaimana? Pahim tuh? Ya kelas 3 mah insyaallah dah ya. Insyaallah cepat memahami. Kalian lanjut ya sampai nomor 5. Ya, di halaman berikutnya ini. Sampai nomor 5 sama tuh. Jadi kata tambahannya adalah launu. Baik, yang terakhir adalah bagian D. Instruksinya adalah sil bainal ibarati fil majmu'ah hamzah wa ma yunasibuha minal ibarati fil majmu'ah, yaitu menghubungkan kolom hamzah dengan jawaban yang sesuai pada kolom ba. Nah, ini tinggal ditarik garis saja ya. Nih kolom hamzah sebagai pertanyaan, kolom ba-nya sebagai jawabannya. Kalian tarik garis ya, sesuai dengan jawaban. Umpamanya nomor 1, maza taf'alu, maza taf'alu. Nah, jawabannya apa? Iya betul, ana arsumu, ana arsumu. Jadi ditarik garis nomor 1 ke kalimat ana arsumu. Paham ya? Paham tum ya? Naam, thayyib. Alhamdulillah sudah kita bahas latihan pada pelajaran bahasa Arab. Dan selanjutnya sebagai informasi bahwa insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi PTS genap atau penilaian tengah semester genap ya. Jadi untuk hari ini Pak diumumkan sebagai kisi-kisi tema itu adalah tema 3E sampai tema 3F ya. Tema 3 dan tema 3F. 3E dan 3F. Kalian lihat dan pelajari setiap pertanyaan atau soal-soal yang ada di evaluasi ya. Jumlah evaluasi ada 4 sesuai dengan subtemanya ya. Evaluasi 1, 2 dan 3 dan 4. Setiap subtema tentunya di akhirnya itu ada evaluasi. Nah, kalian pelajari itu sama dengan yang ada di tema 3F ya. Juga kalian pelajari setiap soal-soal evaluasinya. Dan untuk bahasa Arab, bahasa Arab nanti soal-soal yang keluar adalah mulai dari pembelajaran 1, pelajaran 1 yang ada di semester 2 dan insyaallah sampai pelajaran 3. Pelajaran 3 kita sudah sampai ke halaman 70 halaman 83.
Nah, nanti Pak Adi mencari setiap pertanyaan itu tidak jauh dari latihan-latihan di setiap pelajarannya. Ya. Jadi pelajaran 1 ada latihannya, pelajaran 2 ada latihannya, sampai pelajaran 3 pun ada latihannya. Kalian pelajari tuh di setiap latihan. Tentunya isi-isi daripada soal-soal ulangan bahasa Arab ya hampir sama atau sama dengan pelajaran tema, yaitu bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ya, bagian 1 tentunya memilih pilihan ganda, ya bagian 2 nanti menjawab ya, titik-titik, lalu bagian 3 pun menjawab. Nah, di bagian 3 itu nanti ada beberapa kata yang harus kalian artikan. Ya. Itu ya. Ataupun membuat kalimat ya. Insya Allah ya. Jadi setiap pertanyaan itu Pak Adi ngambil daripada latihan-latihan yang ada. Baik, itulah anak-anak sekalian ya, sebagai informasi, dan alhamdulillah pembelajaran sudah kita pelajari. Jika ada soal-soal di dalam bahasa Arab untuk tugas hari ini tidak atau belum kalian pahami, bertanya langsung sama Pak Hadi. Jadi sekali lagi, untuk tugas tema pada hari ini mengerjakan evaluasi 1 dikumpulkan pada hari Senin, dan tugas bahasa Arab dikerjakan pada hari ini. Ya, bahasa Arab dikerjakan hari ini halaman 81 sampai halaman 83. Tugas Pak ditunggu sampai nanti sore. Demikian, mari kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.